Mbak Oni. Halo Mbak Herlin. Mbak, aku kok tahun baru gini malah sedih ya Mbak ya. Sedih kenapa sih? Kemarin kan hujan, tanggal 31 malam itu kan hujan Mbak ya. Terus? Terus jadi aku gak bisa main kembang api, gak bisa bakar-bakar jagung. Terus? Ya udah Mbak, jadinya aku sedih tahun baru ini. Nah, sini, nggak usah sedih-sedih. Di tahun yang baru ini Tuhan tuh bilang kalau kita itu anak-anak yang diberkati. Kemarin hujan, nggak apa-apa semua orang jadi di rumah, semua itu buat kebaikan kita Mbak Erlin. Ya udah yuk kita masuk ke ibadah kita dulu yuk di tahun yang baru ini. Yuk kita sapa adik-adik. Iya. Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Hai. Ternyata ibadah minggu kita kali ini merupakan ibadah minggu anak pertama di tahun 2021. Weh, gila. Ya ampun Mbak Herlin, ternyata tahun 2020 tuh udah berlalu dengan semua kesukacitaannya, dengan semua duka citanya. Tapi Mbak Herlin bersyukur enggak? Bersyukur Mbak, karena walaupun tahun 2020 itu ada pandemi ya Mbak ya. Jadi adik-adik ini ibadahnya di rumah, belajarnya juga di rumah, tapi semua itu sudah kita lewati ternyata Mbak Oni ya. Iya, kita berharap semoga di tahun 2021 ini semua jauh lebih baik ya Mbak Erin ya. Iya benar banget. Pastinya karena semua lebih baik, pastinya kita juga lebih semangat lagi. Nah untuk itu Mbak berdua ini punya salam tahun baru. Salam tahun barunya tuh gimana Mbak Erlin? Kalau Mbak bilang anak sukun 2021, adik-adik jawabnya diberkati, dilindungi, membawa sukacita. Bukan sukacita Mbak Erlin. Apa Mbak Oni? Gembira, salah Mbak Oni. Jadi adik-adik diberkati, tangannya kayak gimana Mbak? Gini. Diberkati kayak gitu ya adik-adik. Dilindungi tangannya di dada gini, semuanya dua-duanya. Ya di dada. Disilangkan. Iya. Kalau membawa sukacita? Gini aja kali ini anaknya Mbak Erlin ya. Ya, tangannya disilang di pipi. Di nih, pipi. Ya, Mbak, ya. Sambil tersenyum pastinya ya. Betul. Coba Oke, ya. coba Mbak Herlin yang teriak, Mbak Oni yang praktekin ya. Iya. Anak sukun 2021 diberkati, dilindungi, membawa sukacita. Kayak gitu ya adik-adik. Sekarang kita coba sama adik-adiknya ya Mbak Oni ya. Iya, coba ya. Oh ya, ingat Mbak Erin, gembira bukan sukacita. Oh iya, gembira ya, gembira. Oke. Kita coba. Coba ya. Anak sukun 2021 diberkati, dilindungi, dan membawa gembira. Yeay, semuanya pasti bisa ya. Iya. Oke. Mbak Herlin. Kenapa Mbak Oni? Di hari Minggu yang mulia ini, hari Minggu yang spesial ini, tahun baru, Tuhan tuh memanggil kita. Kira-kira Mbak Erlin dengar nggak? Tuhan memanggil kita Mbak Oni. Iya, bukan meninggal, tapi memanggil kita untuk menghadap Dia. Iya bener banget. Ya. Untuk itu kita berdua mau ngajak adik-adik semua buat memujikan satu buah lagu. Apa Mbak Oni? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Musik. Juga dia panggil namamu.
sudah senang dan penuh sukacita ya Mbak Oni ya. Iya. Nah, untuk merespon panggilan Tuhan tadi, Mbak mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, semuanya mana Mbak Erin? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Semuanya tirukan Mbak Oni ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Tuhan, kami juga bersyukur. Kami semua memasuki tahun 2021. Dan di hari Minggu ini kami semua datang kepadamu untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Nah Mbak Oni, Mbak Erin mau tanya nih. Apa? Kalau Mbak Oni suka hewan apa? Mbak Oni tuh suka hewan yang kalau dia bergeraknya tuh kayak gini Mbak Erin. Mbak Erin tahu nggak? Apa ini ya? Terbang ya itu hewannya iya, Mbak? Iya, hewan-hewan terbang apa coba? Kupu-kupu mungkin? Betul banget Mbak Oni tuh suka banget sama kupu-kupu. Kalau Mbak Herlin suka hewan apa? Kalau Mbak Herlin sukanya gajah Mbak Oni. Wih, gajah soalnya itu kenapa? Gajah kan besar banget, kayak Mbak Herlin tuh kayak takjub. Kok bisa ya Tuhan menciptakan hewan sebesar ini. Terus ini loh Mbak, belalainya panjang banget. Waduh. Mbak Oni. Seberapa sih Mbak Herlin panjangnya? Seberapa? Sana wis Mbak pokoknya Mbak. Panjang banget ya. Iya. Mbak Erin, ada loh lagu yang persis banget menceritakan tentang hewan-hewan yang Tuhan ciptakan. Lagu apa itu Mbak? Andai ku jadi kupu-kupu. Tahu kan Mbak Erin? Iya, terima. Yuk kita aja adik-adik yuk nyanyi lagu itu. Langsung aja ya adik-adik jangan lupa kita pujikan lagu ini sambil berdiri ya Mbak Oni ya. Oh iya, ya semuanya bangkit berdiri. Kita nanti mau pujikan sambil pakai gerakan. Nanti adik-adik gerakannya tirukan Mbak Rara dan Mbak Dita ya. Yap, betul banget. Langsung aja Mbak Oni, musik. Wah, itu tadi ternyata Tuhan juga menciptakan kupu-kupu, menciptakan gajah, terutama Tuhan juga menciptakan kita semua. Semua udah dengan berkatnya sendiri-sendiri ya Mbak Erlin ya. Benar sekali Mbak Oni. Nah adik-adik masih inget gak nih salam tahun baru kita? Ayo kita coba Mbak, adik-adik ini masih inget gak? Masih semangat enggak? Iya, ayo. Gantian ya Mbak Oni ya. Nanti Mbak Erlin yang praktekin. Anak Sukun 2021,
diberkati, dilindungi, membuat gembira. Yeay. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak Tepuk tangan, GKJ tepuk tangan, Sukun. tepuk tangan. Anak-anak GKJ Sukun tuh pasti mantep-mantep ya Mbak ya. Ya bener banget Mbak Oni. Yuk. Nah untuk itu adik-adik boleh duduk kali ya sekarang ya Mbak ya. Silakan duduk adik-adik. Oke. Sekarang tadi kan kita sudah memuji Tuhan, sudah salam tahun baru, sudah berdoa juga. Sekarang kita mau ngapain Mbak Oni? Apa ya, biasanya kalau kita ibadah itu pasti ada firman Tuhan ya Mbak Herlina. Ini Kita yang mau tunggu-tunggu. mendengarkan firman Tuhan. Bener ya, Mbak. banget, kita mau mendengarkan apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Siapa hari ini yang membawakan firman Tuhan? Yang membawakan firman hari ini adalah Bapak Pendeta Sinung Mawanto. Bapak Pendeta kita tercinta. Tapi Oke. sebelum itu Kenapa, Mbak kita Herlin? puji Tuhan dulu ya Mbak. Ayo kita siapkan hati ya Mbak Herlin ya. Kita siapkan telinga. Kita siapkan Alkitabnya. Ya, yang belum ambil Alkitab diambil dulu Alkitabnya. Yang hatinya masih sedih dibuka dulu biar firman Tuhan masuk dan membuat kita gembira. Telinganya juga dibuka ya Mbak Iya, ya. telinganya dibuka. Mulutnya Oke. dikunci dulu. Dikunci sebentar dulu mendengarkan Pak Sinung berbicara. Nah, sekarang kita mau puji Tuhan dulu yuk Mbak. Yuk. Kita mau pujikan lagu ini. Tahu nggak adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari. Bisa ini pasti adik-adik ya. Oke. Kalau Kita gitu- langsung aja ya Mbak Erin ya. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Ya, selamat bertemu adik-adik, selamat berjumpa di tempat ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Yakin adik-adik sehat? Ya, senyum ya, tetap sukacita, dan hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa untuk sabda Tuhan biarlah menjadi kekuatan bagi kita bersama. Berikan Pak Sinung ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan membaca sebagian dari sabda Tuhan yang ada dalam Alkitab. Berkati kami agar sabdamu membangun iman percaya kami. Dalam kuasamu kami serahkan doa ini. Amin. Ya, hari ini saya akan membaca bagian dari sabda Tuhan yang ada di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan itu di mana ya? Di mana ayo? Pasti Perjanjian Lama. Oke. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Ya, oke. Pak Sinung membacakan buat adik-adik menyimak, minta kalau mamanya ada, kalau kakaknya ada, silahkan.
Dibuka Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Sabda Tuhan yang saya bacakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Yuk kita baca bareng-bareng ayat 24 sampai 26. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat yang ke-27 saya baca, demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Oke. Ingat ya, ayat yang ke-24 sampai 26 itu adalah berkat Tuhan. Siapa adik-adik hari ini yang bisa merasakan berkat Tuhan? Ayo, ada yang bisa merasakan berkat Tuhan? Nah, hari ini Pak Sindung akan cerita, ya apa sih berkat Tuhan itu? Gini adik-adik. Nah, suatu saat ada seorang anak kecil yang bepergian. Dia bepergian bersama ibunya. Setelah dia bangun pagi, mandi, sikat gigi, pakai baju, lalu makan. Ya, setelah itu anak kecil tadi bersama ibunya digandeng, akan pergi ke sebuah tempat jalan-jalan. Dan ketika dia jalan-jalan, pelan-pelan jalan-jalan, tiba-tiba ada angin ribut. Ada angin ribut. Banter anginnya itu. Banter banget. Kira-kira kalau adik-adik ada angin ribut gimana? Ya, takut anginnya kok banter ya, anginnya kok keras sekali ya. Itu pohonnya mau runtuh. Ya, mau jatuh. Sampah-sampah bertaburan. Kira-kira adik-adik pasti, iya anginnya kok banter ya, gitu. Ya, waktu itu anak tadi juga begitu. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu ketika anaknya takut? Langsung ibu itu memeluk anak itu. Peluk, jangan dek, enggak apa-apa, diam ya, diam aja ya, diam aja. Ya, jangan takut. Itulah ibu yang mau melindungi anaknya agar anaknya tidak takut. Ibunya pun yakin dia bisa melindungi sekalipun dia juga tidak tahu persis apakah ada sampah yang menempel ibunya. Dia tidak peduli. Yang penting anaknya itu bisa menjadi tenang. Siapa yang nggak suka mempunyai ibu seperti itu? Ya saya yakin kita pun akan suka memiliki ibu yang bisa menenangkan adik-adik. Ibu yang begini. Ibu yang melindungi anak, ibu yang menyayangi anak. Sama juga dengan itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Kita itu anak yang dilindungi oleh Tuhan, anak yang diberkati oleh Tuhan. Termasuk anak yang tadi adalah anak yang juga dilindungi Tuhan melalui ibu yang diberkati. Itulah cara Tuhan untuk melindungi adik-adik.
Itulah cara Tuhan memberkati kita semua. Sehingga kalau hari ini adik-adik itu masih makan enak. Tahukah adik-adik dari mana adik-adik punya nasi? Dari mana itu? Apa adik-adik bisa membuat nasi? Bisa, Pak. Yang ngambil beras lalu memasak. Ya, oke. Karena ada rice cooker, diajari mama ya. Dimarahi mamanya, rice cooker ada itu bisa bagus. Saya senang kalau ada adik-adik yang mau belajar untuk memasak. Itu kan pekerjaannya cewek, tidak peduli. Cowok pun tidak apa-apa kok belajar masak. Belajar membantu mamanya. Enggak, itu bukan pekerjaannya cewek saja. Cowok pun harus juga belajar memasak karena mudah. Ambil nasi, ambil beras, lalu dicuci, lalu dimasukkan tombolnya, ya sudah. Matang sendiri. Tapi pertanyaannya, tahukah adik-adik bagaimana terjadinya beras yang ada di tempat adik-adik itu? Beras itu jadi itu karena seorang petani adik-adik yang mau waktu hujan begitu dia menanam padi. Dan setelah menanam, kalau ada rumput, dia harus mengambil rumput itu agar tidak merusak padi. Dan itu dengan panas terik matahari. Kalau tanaman itu kurang makanan, diberi pupuk. Kalau sudah diberi pupuk belum cukup itu. Kalau ada hama, dia gendong itu, dan setelah gendong dia nyemprot agar padinya tidak rusak. Itu baru setelah padi itu tumbuh, akhirnya dibawa dan itu diambil. Setelah diambil dituai, baru dijemur kepanasan, baru macam setelah itu dimasukkan slab, baru menjadi padi. Tidak kebayang ya, untuk menjadi padi itu adalah bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Untuk menjadi beras sampai di tempatnya adik-adik bukan hal yang mudah. Makanya itu harus kita pertama-tama syukuri kalau hari ini sampean adik-adik kita semua masih bisa makan nasi. Itu berkat apa? Berkat Tuhan yang menggerakkan para petani adik-adik. Berkat apa? Berkat Tuhan yang menggerakkan para petani untuk menjadikan padi. Biar kita bisa memakan, makanya kalau ada itu adalah cara Tuhan memberkati kita. Begitu luar biasa. Kita tidak bisa melakukan sendiri. Tuhan menggerakkan mereka. Untuk itu kalau hari ini, bacaan kita tadi dari mana? Ayo, masih ada yang ingat? Siapa yang ingat? Ya, dari mana? Dari kitab Bilangan, pasal 6, ayat 22 sampai 27 ini mengajak kepada kita bahwa Tuhan itu memberkati engkau. Tuhan itu melindungi engkau dengan cara banyak hal. Mama yang baik, petani yang baik, dan juga orang-orang yang bisa membuat makanan kita, mereka adalah orang-orang yang baik yang diutus oleh Tuhan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, sudahkah adik-adik mendoakan mama yang baik? Oh belum, mamanya dimarahi terus. Ih, nakal, enggak boleh itu. Itu bukan anak baik. Mama sudah kesel, sudah nyiapkan makanan, tapi masih ada yang
mama ini gimana masih dipukuli. Tidak boleh, anak Tuhan Yesus tidak boleh yang semacam itu. Untuk itu, kita pun di tahun 2021 ini, minggu yang pertama ini, kita harus mulai dengan baik. Tidak boleh memukuli mamanya. Kalau bilang ma, ya kita bilang. Karena kita memang punya mama yang melindungi adik-adik yang dipakai oleh Tuhan untuk melindungi adik-adik. Makanya bersyukurlah kalau Tuhan sampai hari ini masih memberikan berkat pada adik-adik. Syukuri ya. Masih ingat tadi Mbak Oni sama Mbak Erlin tadi? Apa tadi? Anak GKJW Sukun tahun 2021, apa tadi? Diberkati, dilindungi, tetap gembira. Harus anak-anak Sukun itu harus tetap gembira. Oke, Pak Sinung selalu berharap anak-anak Sukun tetap sukacita, tetap gembira, dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini anak-anak-Mu merasakan akan berkat Tuhan, sehingga ibadah di minggu pertama tahun 2021 ini, kami merasakan mengawali sukacita yang datangnya dari Tuhan. Sabdamu biarlah menjadi kekuatan bagi anak-anak kami. Dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari Mbak Erlin, kita semua melanjutkan ibadah kita hari ini. Ya, terima kasih Pak Sinung. Iya. Terima kasih Bapak Sinung, kita bareng-bareng kali ya Mbak ya bilang terima kasih Pak Sinung gitu ya. Kita ajak adik-adik yang di rumah. Mbak hitung 1, 2, 3, nanti adik-adik bilang terima kasih Pak Sinung gitu. Ayo Mbak, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Sinung. Ya, sama-sama katanya. Jempol ini kata Pak Sinung. Jempol-jempol Pak Sinung ya. Nah, karena kita tadi sudah diberkati Tuhan ya Mbak Oni ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu sekarang kita mau memberikan persembahan. Oke, disiapkan dulu ya adik-adik ya persembahannya. Yang di kantong diambil dulu, yang masih di mamanya boleh juga diambil dulu. Oke, kita mau nyanyi lagu. Erlin? Nyanyi lagu apa ya? Nyanyi lagu apa Mbak Dita, Mbak Rara kita sekarang? Nyanyi lagu apa ya? Burung-burung itu loh Mbak. Burung-burung apa Mbak? Oh, burung pipit. Burung pipit. Musik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan beri makan. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakul tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Iya, kita sudah mengumpulkan persembahan ya Mbak Oni ya. Sekarang kita mau berdoa
syafaat. Ya, kita mau menyerahkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi dan ibadah kita yang baik hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan juga boleh selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa ini, bangsa Indonesia, di mana kami tinggal sebagai warga negara. Kiranya Engkau memberkati setiap problematika, Engkau memberkati setiap permasalahan di negara ini. Semoga semua juga boleh berjalan dengan baik, semua bisa diselesaikan dengan baik oleh para pemerintah dan juga kami sebagai warga negara. Berikanlah kebijaksanaan untuk Pak Presiden, untuk setiap pemimpin-pemimpin baik di daerah maupun di pemerintahan pusat. Tuhan, jauhkan negara kami dari setiap korupsi dan juga bencana-bencana alam yang bisa membuat kami sedih dan kehilangan setiap orang. Dan biarlah Tuhan Kau berkati juga untuk para tenaga kesehatan yang saat ini berjuang untuk melawan virus, dan juga kami semua Tuhan sebagai warga negara. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memampukan kami untuk mematuhi protokol kesehatan dan kami juga segera lepas dari virus-virus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun. Berkatilah, semoga orang tua kami juga Engkau beri kesehatan, Engkau beri pekerjaan yang lancar, rezeki yang lancar, keharmonisan, dan juga Tuhan orang tua kami Engkau lindungi dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk studi kami, sekolah kami. Berkatilah Tuhan, semoga kami bisa menjadi anak-anak terang, kami bisa menyelesaikan setiap studi kami dengan baik, kami menjadi anak-anak yang rajin belajar, berkati guru kami, dan juga setiap hal yang boleh Tuhan percayakan dalam hidup kami di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami sebagai garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami mau melanjutkan doa dari saudara kami. Pada saat ini kami mau berdoa buat gereja kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk kami dapat beribadah. Walaupun kami beribadahnya di rumah saja, tapi kami mensyukuri waktu kami, kesempatan kami di mana kami bisa beribadah. Kami juga tak lupa berdoa untuk seluruh Bapak Ibu majelis kami, Bapak pendeta kami, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan jaga kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pamong kami juga berdoa untuk seluruh pihak-pihak yang sampai saat ini tetap setia ya Tuhan untuk senantiasa menyiapkan kami agar kami dapat beribadah dengan baik. Kami juga tak lupa telah mengumpulkan persembahan yang telah kami siapkan dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Kiranya Tuhan terima, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi orang-orang di sekeliling kami dan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Kami sudah rindu sekali untuk bertemu teman-teman kami. Kami sudah hampir 9 bulan tidak bertemu teman-teman kami. Tapi kami berharap ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati dan menjaga teman-teman kami. Untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan jaga dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja doa ini kami serahkan. Amin. Ya, amin. Oke adik-adik, kita kan sudah menaikkan permohonan kita, doa syafaat kita kepada Tuhan. Nah, kita sekarang mau membuat sesuatu. Sesuatu apa ini Mbak Oni? Sesuatu itu apa ya? Nah, kita mau membuat sebuah prakarya. Prakaryanya itu berupa pin.
Apa itu pin Mbak Oni? Mungkin adik-adik yang di rumah masih asing dengan kata-kata pin itu apa Mbak Oni? Pin itu biasanya dia bentuknya lingkaran, tapi ada juga yang kotak, ada juga yang segitiga adik-adik. Tapi kita sering lihat tuh biasanya lingkaran. Nah, pin ini itu biasanya ditempel sih? Dipasang di baju, di tas, di mana-mana ya Mbak Erlin ya. Biasanya pinnya tuh dipasangnya pakai peniti gitu ya adik-adik ya. Tapi kita saat ini mau buat pin yang sederhana. Yang sederhana banget. Ini bahan-bahannya tuh pasti gampang banget ditemukan di rumah. Jadi adik-adik nggak perlu repot-repot. Apalagi kita juga bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Bener banget. Oke, bahannya apa aja sih Mbak Herlin bahannya? Nah ini, masnya bisa maju ke sini mas. Maju sini mas. Nah pinter. Nah adik-adik yang pertama bisa siapkan ini. Ini kertas HVS atau kertas kosong yang ada di rumah adik-adik ya. Oh, bener banget. Nggak harus selebar ini juga, kalau nggak ada kecil aja cukup adik-adik ya. Iya. Habis itu adik-adik butuh ini. Apalagi Mbak Erlin? Kertas karton. Kertas karton Atau mungkin kertas tebel-tebel yang lain yang ada di rumah ya. Iya, bener banget. Nah kalau nggak ada kertas yang masih bagus gini, nah apalagi Mbak Erlin? adik-adik bisa memanfaatkan bahan bekas yang ada di rumah. Iya. Nah ini tuh dulunya dia adalah sebuah bungkus kue. Ini kardusnya kue itu adik-adik. Jadi adik-adik bisa memanfaatkan barang-barang bekas ya Mbak Oni ya. Ini kalau misalnya adik-adik kesusahan cari, adik-adik juga bisa minta ke orang tua adik-adik, Mama aku mau kardus dong, kardus bekas. Nah itu pasti ada. Nah adik-adik juga siapkan ada double tip dan juga ada gunting buat adik-adik yang balita, batita atau masih kelas 1, kelas 2. Kalau adik-adik kesulitan jangan lupa untuk minta tolong orang tua ya waktu menggunting-gunting Harus nanti. banget itu, harus banget. Iya adik-adik juga siapkan alat tulis, ada bolpen, pensil, spidol boleh ya Mbak ya. Dan juga apalagi Mbak Erlin? pensil warna. Pensil warna. Oke. Gimana Mbak Oni cara bikinnya? Gimana ya? Oke, kita mulai dari ini adik-adik. Kertas HVS tadi. Nah ini ya kertas HVS-nya ya. Kosong kan? Nah kita membuat lingkaran. Lingkaran besarnya kurang lebih 5 cm. Adik-adik bisa mengira-ngira atau adik-adik bisa menyesuaikan sesuai dengan besar yang adik-adik mau. Oke? Nah Mbak Oni udah bikin nih sebelumnya. Lingkarannya tuh kurang lebih seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini, kelihatan nggak? Pokoknya ada lingkaran lah ya adik-adik ya. Ada lingkaran. Kalau nggak kelihatan pokoknya bentuknya lingkaran, oke? Oh itu tuh kelihatan tuh. Nah ini kayak gitu ya. Oke. Nah lingkarannya seperti ini. Nah di lingkaran ini adik-adik kita akan menggambar ekspresi senyum. Ekspresi senyum tuh gimana sih? Ekspresi senyum itu pasti pakai matanya 2, ada setengah lingkaran di bawah mata yang menggambarkan mulut. Nah, Mbak Oni udah gambar dulu nih. Sebentar, dibalik dulu kertasnya. Tara, seperti ini. Nih. Kebalik. Kebalik. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Nah, itu di atasnya kepala tuh ada tulisan apa sih? Tulisannya adalah diberkati, dilindungi, dan membawa gembira. Terus titik 2 nama kalian. Kalau di sini Mbak Oni nulisnya namanya Mbak Herlin. Ya gitu ya adik-adik ya. Gambar seperti ini ya, bisa kan? Oke, nah kalau udah kita akan menggunting. Kita akan menggunting gambar ini. Gambar lingkaran ini juga ya Mbak ya itu tadi. Oh iya lupa diwarnai, jangan lupa warnanya kuning boleh. Pokoknya yang cerah-cerah ya, kalau adik-adik pakai warna krem atau coklat muda juga boleh. Apalagi kalau menyesuaikan sama kulit kita ya, adik-adik kulit Mbak Oni kan juga hitam gitu. Kok hitam sih, coklat eksotis gelap. gitu Mbak. Eksotis, oke. Nah tadi kalau udah digunting jadinya seperti ini adik-adik. Seperti ini, kecil ya. Kayak gini, mana. Nah, kayak gini, oke? Udah ya adik-adik ya. Nah, ini, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, adik-adik langsung menggunting double tip kita tempel di sini di belakangnya.
di belakang sini kita tempel double tipnya. Nah kalau udah kita simpan dulu ya ini ya, kita mau pindah ke karton. Nah tadi kita udah bikin lingkaran di HVS adik-adik. Sekarang kita bikin lingkaran di karton, di kartonnya. Kayak gini ya, di karton, di kardus bekas, atau di bungkus kue yang tadi juga Mbak Herlin bilang. Nah kalau udah kita gunting adik-adik, kita gunting nanti jadinya seperti ini. Seperti ini, oke? Udah ya, kalau udah dikasih double tip. Nah di belakangnya double tip ini. Nah kayak gini ya sama ya, jadi ada sisi di depan yang nggak usah dikasih double tip. Oke, kalau kita ambil kertas yang tadi, HVS tadi, bentar ya. Nah, ini kertas HVS yang tadi kita buat. Kalau udah kita lepas double tip di belakangnya. Nah ini ceritanya Mbak Oni udah lepas nih kan, dibantuin Mbak Herlin ya. Udah lepas, kita tempel di kertas karton yang tadi, sisi yang nggak ada double tipnya. Di sisi yang tidak ada double tipnya. Sini ya. Ini kan. Nah, kalau udah gini ya, menyatu ya. Yang tadi kertas karton di belakangnya, depannya gambar yang udah kita buat. Nah, kalau udah adik-adik kita lepas double tip yang paling belakang di kertas karton. Kita lepas ya. Nah, kalau udah, nah nih dilepas ya. Aduh agak penyok dikit, enggak apa-apa. Oke, kalau udah kita pasang. Nih, udah bisa lengket kan? Kita pasang di sini nih, di baju. Nah, jadi deh. Isi kan, gampang banget. Nih, itu menggambarkan kita sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan selalu membawa gembira. Seperti yang Pak Sinung tadi bilang. Betul banget kan Mbak Erli? Iya bener banget, adik-adik jangan lupa bikin di rumah ya nanti. Ya. Kalau kesulitan adik-adik bisa minta tolong ke mama sama papanya ya Mbak Oni ya. Kakaknya juga boleh kalau punya kakak atau punya adik, adiknya diajak juga bikin. Iya bareng-bareng rame-rame semakin asik ya Mbak Oni ya. Bener banget. Oke. Nah sebelum kita akan mengakhiri Ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan apa? Menyanyikan lagu Mbak Oni. Menyanyikan lagu Aku Diberkati. Musik. Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang Kamu di situ dan sama di sini. malam, aku diberkati. Ya, adik-adik kita akan akhiri kebaktian saat ini. Tetap bersukacita, jangan luka, tetap gembira, merasakan perlindungan dan berkat Tuhan. Dan hari ini saya akan mintakan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Tuhan memberkati dan melindungi adik-adik. Tuhan juga menyinari wajahnya kepada diri adik-adik dengan penuh kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberi damai sejahtera. Amin. Ya, demikian kiranya kasih Tuhan membersamai kita semua. Ya, terima kasih Pak Sino. Sama-sama, ya. Enak. Sebelum kita bisa dengan adik-adik, satu pujian terakhir Mbak Oni. Aku diberkati. Kita nyanyi lagu itu lagi ya Mbak Erlin Iya. ya. Musik. Aku diberkati,
Oke, kita terakhir kali nyanyi Mbak Herlin, Pak Sinong, kita akan menyebutkan salam anak 2021 tadi ya. Iya. Oke. Jangan lupa kalau Mbak bilang anak sukun 2021 jawabnya apa Mbak Oni? Diberkati, dilindungi, dan membawa gembira. Sekali lagi, Kita coba ya bareng-bareng adik-adik ya. bangkit berdiri boleh lah ya Mbak Berdiri, ya. Ayo berdiri. Mbak Oni yang bilang ya, Mbak Erlin Iya. ya. Oke. Anak-anak GKJW 2021 diberkati, dilindungi, membawa gembira. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu.